Mana? Itu. Jadi itu yang saya itu. Jadi yang saya hormati Pak Yeng. Siapa? Viral akhir-akhir ini ya, seluruh Indonesia terkenal sama Pak Yeng ini. Ya. Terkenal LM lebu penjara, seneng. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Mbak Agustin sama Mas Iswar. Jadi memang dilematis bagi saya. Saya selama ini tidak mau masuk politik, tapi karena kemarin ini melihat ada hal yang perlu saya sakit itu harus saya lampiaskan. Akhirnya saya ini sudah minggir-minggir di invite sama Pak Yeng. Pak Anto, nanti kalau saya ini Pak Anto nanti beli PSIS, oh ya jelas mau kalau itu. Makanya ketika dideklarasikan calon 0102 secara matematika, secara logika dan secara apapun, saya ini sudah pesimis sekali, sangat pesimis sekali. Pesimisnya apa? Karena yang saya cintai, yang mudah-mudahan Mas Yoyo malam ini nonton. Selamat malam Mas Yoyo. Lupakan siwar yang ada di IG. Kita gandengan tangan kalau bersama-sama menggandengan dengan PSIS. Ya. Jadi kalau melihat persiwar, melihat kemarin itu Pak Anto aja gede, wih, Kim Plus lawan sendiri banteng. Jadi wih, ini bahkan hasil elektabilitas pertama waktu polling aja kayaknya Mbak Agustin ampun deh, gak ada menang. Berjalan waktu Pak Anto ini lah, saya akhirnya datang. Lalu saya ditemui Pak Iswar di Gunung Mati sama istri saya. Saya itu kalau kemana-mana sama istri saya. Ini politik ya, politik. Jadi saya ketemu Pak, saya mohon dibantu untuk ini, karena Pak Iswar jujur aja saya nggak suka politik. Tapi saya malam ini sudah dapat izin dari ibu saya akan maju. Karena apa? Saya pernah disakiti sama Mas Yoyo di Jalan Durian 2 tahun yang lalu. Jadi di sini dalam politik musuhnya adalah teman. Makanya Pak Iswar kan sekarang musuhnya dengan 01. Jadi saya tak berteman dengan 02. Saya tak berteman dengan 01. Akhirnya saya ketemu sama Pak Iswar, sudah viral Mas Pak Yeng, langsung diangkat. Pak Anto pulang ke Surabaya itu bingung, jadi rame. Terus berikutnya Pak Yeng mengundang kami di sini. Memang saya tujuannya mau mengerti PSIS. Akhirnya Pak Yeng menceritakan ini, benar, saya tak harus ketemu sama Mbak Agustin. Saya harus ketemu sama Mbak Agustin. Saya ada beberapa pertemuan malamnya itu juga. Saya ketemu sama, selamat malam Mbak Agustin, selamat J. Mudah-mudahan nonton walaupun pakai akun lain kan gitu. Sama Pak Mas Yoyo yang saya cintai, pasti kalau jangan khawatir, saya menyayangi sampean. Yang penting gandengan tangan, ayo kita lupakan gandengan tangan, kita membesarkan PSIS. Amin. Nah itu. Jadi saya ketemu sama Mbak Agustin cerita panjang lebar. Saya tutupi, saya kurangi. Saya ini supporter. Saya nggak mau politik. Saya akhirnya Mbak Agustin sudah, Mbak, jujur aja saya kalau seperti ini saya nggak mau. Saya akan menyediakan dana ketika apapun yang akan terjadi terhadap PSIS, saya mau. Oh gitu ya Pak, ya Kak. Tapi saya mau dengan cara saya sendiri. Saya mungkin akan menemui orang-orang dan sebagainya. Bahkan mereka sering komunikasi lewat Mbak Nana juga. Berjalannya waktu, ternyata banyak yang DM ribuan ke saya itu. Ternyata kalau orang Jawa ngomong itu ngunduh wain pakarti ya katanya. Termasuk saya ini, terus Mbak sampai tadi Mbak siapa itu Mbak Tik ya. Nah, mungkin yang lain juga. Mas Yoyo, bukan, ini bukan masalah kita benci enggak, tapi ini realita. Akhirnya berjalannya waktu, seiring itu ternyata kepinterannya teman-teman DPDP dan satu, makanya saya harus malam ini juga Mbak Agustin, Mas Iswar, tolong lindungi dan jaga adik-adik saya yang di sini, termasuk Mas Wareng. Jadi
waktu itu adalah keblunderannya mereka ini adalah satu, memidanakan Mas Waring. Sebenarnya yang pertama adalah kenapa tidak memilih Mas Waring? Mas Waring itu dulu yang paling membuli saya. Bisi tarik saya dimuncui. Saya juga jengkel waktu, tapi ya gak apa-apa itu nek ide kok. Iya, das manyung dan sebagainya enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa, saya justru harus di suatu klub bola itu atau di satu sport itu harus ada orang yang seperti itu. Tapi saya tak yakin Mas Waring ini jujur. Ento sithik ya dipangan sithik, ento sakit ditur dan enggak apa macam-macam. Hanya kemarin blundernya Mas Yoyo itu satu. Di dalam komik internalnya dia bilang kenapa tidak menggandeng yang selama ini dia mengantarkannya. Salah satunya adalah Mas Waring dan yang lain. Akhirnya kedua memidanakan itu. Akhirnya blower dari teman-teman dari teman PDIP, apalagi solidnya PDIP dan Mbak Puan, Mas Bambang Pacul masuk wah. Apalagi dari Pilgub mulai sudah tahu diri, Wati di Pilgub di Pilkot dan di beberapa pil kabupaten. Dan alhamdulillah di malam ini kemarin hari Kliwon sorenya waktu saya di Amerika, saya itu kan kalau saya subuh gitu ya di sana. Saya tahu alhamdulillah ini harus Pak yang ini harus jadi sekota atau jadi kecamatan gitu. Jadi saya di sini jadi whistleblower-nya adalah Mas Kepareng-Wareng dan semuanya ini. Makanya kemarin saya mengucapkan terima kasih, harus ngasih, jangan sampai nanti disia-siakan. Hidup Pak Yeng. Hidup Pak Yeng. Jadi untuk Mbak Agustin, saya hanya pesan, saya pun ketika beliau menang saya juga tidak mau datang ke sana. Saya juga tidak ada kepentingan apapun. Saya mengucapkan, saya hanya pesan aja sama Mbak Agustin, tolong Mbak Agustin, orang yang membawa itu jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Kalau Pak Yeng ngomongnya bocah lucu-lucu, padahal kalau enggak, justru bocah lucu itu yang melucukan 02 akhirnya. Nah, gitu. Yang lucu-lucu yang melucu 2. Tapi memang festivalnya Pak Yeng itu juga saya untuk 4 kota. Buatku ini terlalu kendel ini. Tapi ya memang itu karakternya. Wong Klaten, wong Solo, saya juga ada daerah Solo masalahnya. Pinter kayak Pak Jokowi ini katanya. Saya nggak mau jadi ini ya, mau jadi apa? Orang politik. Kayak dia saya. Itu jadi sekali lagi saya mengucapkan kepada Mbak Agustin sama Pak Iswar selamat. Mudah-mudahan nanti Semarang semakin maju. Saya juga sudah kemarin Pak Iswar juga menyampaikan ke saya, Pak Anto, tolong teman-teman pengusaha-pengusaha yang di luar kota dan sebagainya tolong dibantulah Pak untuk berinvestasi. Insya Allah Pak, saya bantu. Terus saya juga pesan Pak Iswar, sampai kan pinter di badan penataan kota. Saya tolonglah nanti seandainya Allah mengizinkan saya dan saya dengan Mas Yoyo atau dengan siapapun, tolong dibantu fasilitas. Saya tetap tidak ngemis. Saya tetap akan iya Pak, untuk akan saya bantu. Terima kasih. Dan anak-anak tolong diganti. Itu sekian masalah politik yang pertama. Itu yang pertama aja. Jadi yang pertama itu sekali lagi Mas Yoyo sudah persaingan kemarin seperti statementnya di Mas Yoyo yang di 01 tidak ada 01 02. Sekarang lupakan. Memang dari suatu pemain mau sampean juga mengelola bola kadang-kadang kalah, kadang-kadang ya sudah harus diterima, tidak usah sakit hati. Yang penting kemarin itu saya juga ketika kekalahan saya juga mengucapkan dan saya yang pertama kali mengucapkan pada Mas Yoyo sudahlah datang ke rumah saya, tak rangkul, tak gandeng, ayo kita mendekat. Tapi mungkin masih sakit dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa. Mas Yoyo, selamat malam Mas Yoyo. Saya tetap menyayangi Mas Yoyo. Itu. Terus yang kedua mengenai PSIS. Jadi PSIS ini memang bagi saya apa ya? Saya itu dulu kayak sampai makanya tadi nyanyi apa itu bersinar itu Pak. Kayak jadi nomornya kayak bocah sak ngene iki lho saya itu. Padahal nomornya saya ketelu. Tapi tambah mudah sekarang itu. Bergidik lagi saya. Pengen sama istri nonton di tribun sing ekonomi tapi mangan pecel dulu itu. Nah tapi sekarang sudah. Jadi untuk yang PSIS ini jujur aja saya sekarang ini belajar dengan pengalaman yang lalu. Saya tidak mau terulang lagi. Yang ujung-ujungnya saya harus saya keterangan profesional. Makanya kemarin itu saya ditelepon dari Jakarta, Pak. Ini loh ada yang nawarin bola.
Apa itu? Persik Kendal juga mau ditawarkan, PSIS juga ditawarkan. Wah, kalau be aku kok gelem mas, kayak gitu. Bro, kalau sama saya kok mau bro, saya bilang gitu. Nggak mau, wong saya itu sudah, kamu nggak mau, saya bilang gitu. Oh ya, nggak mau pak. Itu jadi saya sekarang ini eman sekali kalau nanti dibawa Mas Yoyo, bagaimanapun saya harus menghormati beliau. Saya sangat sayang sama dia. Karena selama ini dia sampai jual tambak dan sebagainya. Tapi ayolah kita dikelola dengan baik. Makanya kemarin di Jalan Durian dulu ini saya yang paling sakit. Ketika kami tata baik, lebih baik, ternyata saya hanya diveto masalah itu aja. Tapi saya melupakan, istri saya juga sudah sembuh, sudah melupakan. Jadi sekarang ini saya berusaha, saya mau meminta tolong sama adik-adik semua, lupakan 0102. Tapi kita tetap PSIS ini gimana caranya biar seperti Persib, biar seperti Persebaya, ya, biar seperti Bali United lah. Dan siapa lagi kalau bukan kita. Dan alhamdulillah Allah itu masih meniupkan cinta saya terhadap PSIS. Makanya di malam hari ini saya meminta kepada perwakilan adik-adik yang nanti mungkin Mas Fareng atau siapa kita tawarkan. Saya ingin mengajak gandengan Mas Yoyo. Kalau harga PSIS itu harga kisaran valuasinya sekarang itu antara 59 sampai 60 miliar. Mungkin dicek. Jadi per 15 November itu harganya 59 sampai 60 miliar. Sekarang kalau saya punya 30, tapi ternyata kemarin ketika RUPS itu Heri ternyata terlanjur tanda tangan. Jadi akhirnya didelusi. Waktu itu saya emosi mau tak tuntut, tapi kalau kemarin saya melihat seperti itu, saya nggak tega. Saya harus mengamankan PSI. Makanya udahlah, nggak usah kita tuntut-tuntutan, nanti nggak ada. Mudah-mudahan Mas Yoyo terbuka hatinya dan keluarga besar. Harapan saya seperti itu. Jadi makanya di malam ini saya itu pengen, biasa saya usia terakhir itu saya dulu pengennya itu bintang yang ada di PSIS itu jangan sampai satu kali ya. Mosok apa itu bintang satu harus majen, mayor jenderal atau legend gitu, atau jenderal. Nah ini mosok bintangnya satu terus. Makanya tapi sekarang ini belajar dari pengalaman yang kemarin, karena saya hanya minoritas 30%. Makanya saya nanti meminta kepada kalau perwakilan tolong sampaikan, karena saya tidak mungkin saya harus muter ngurusi bisnis. Kalau saya di sini ya saya nanti saya yakin kalau keluarga beliaunya dengan saya mungkin sama Mas Fareng juga masih jengkel. Itu wajar, manusiawi. Dalam suatu kancah perpolitikan atau apapun itu wajar. Tapi kita harus berpikiran jernih. Itu lupakan. Ini PSIS lebih punya harga diri lagi. Siapa tahu dengan merawat PSIS Mas Yoyo juga diuntungkan. Rasa saya yakin kok. Karena nanti kita bareng banget. Apakah tidak pengen Mas Yoyo itu kita naikkan? Betul nggak Pak Yeng? Setuju nggak Pak Yeng? Setuju Pak, demi kebaikan. Jadi nanti sampaikan aja PSIS itu karena saya sudah terlanjur bangun training center sampai uangnya Baja Indura itu tak pakai. Training center saya nggak ikhlas kalau saya itu ditempati yang lain. Tapi kalau memang terpaksa ya tak tempatkan orang lain, karena yang kerawat siapa nanti? Tak tempati ke lain gitu loh. Makanya sekarang ini saya nanti meminta mungkin dari anak-anak sini atau itu kita tawarkan. Tapi saya kemarin ngomong sama Pak Yeng itu minimal 30 sampai 50. Tapi kalau melihat dinamikanya seperti ini, saya harus mengambil minimal 80, 70. Tapi kalau saya mati komposisi saham itu kan katakanlah saya 30%. Terus dari Pak Nirwan itu ada 10 atau 15. Terus pemilik klub itu apa? 5% Pak. Perwakilan klub itu 5%. 5%. Jadi kalau saya 30, 5 sama Pak Nirwan katakanlah 10. Berarti kan hanya 45. Jadi keluarga beliaunya itu ada 55. 55% itu terdiri dari Pak Sukawi, Mas Yoyo, sama Mas Adi. Dari itu saya harus meminta, karena kalau mereka bergabung saya sendiri Pak, habis lagi saya. Jadi saya harus meminta beliau merelakan minimal 35%. Ketika saya dengan nego dengan Pak Nirwan, saya yang nego dengan beliau. Tapi beliau
harus melepaskan itu minimal 35%. Kalau beliau punya 45%, beliau 10% nggak apa-apa. Saya yang akan mengendalikan dan saya berjanji di depan adik-adik semua ini, Mas Yoyo tak jadikan manajer atau apapun itu sebelum saya bantu itu. Kan? Apa Mas? Jangan betul-betul. Jadi itu nanti silahkan. Kalau mekanisme pembayarannya juga gitu, pembelian ya, karena perusahaan ini sudah berbentuk PT, makanya nanti ada namanya tim pendekatan. Mungkin Master salah snack mendekati dari mereka. Jadi saya juga mohon Mas Pak Yeng sama adik-adik semua sudahlah 0102 lupakan. Yang penting kita ini gimana caranya menyampaikan ke SIS. Karena saya khawatir, saya tidak merendahkan keluarganya beliau, tapi dengan kekalahan ini mereka akan compang-camping. Pasti semua asetnya akan terpelantar. Padahal untuk membiayai sebuah klub, saya tahu sendiri 2 tahun itu minimal 25 sampai 30 miliar. Itu COVID aja saya masih eksis di situ waktu COVID itu ya. Apalagi sekarang dengan kondisi seperti ini. Jadi kalau 30 miliar per kompetisi pendapatannya, apalagi selama ini PSIS itu harus keluar. Jadi agak berat. Minimal Mas Yoyo harus menyiapkan 35 itu pokoknya 11 sampai 16, nggak mungkin 7 ke atas nggak mungkin. Jadi kalau 25 35 itu ya klasemennya ya aman-aman bawah lah. Kadang-kadang Dakdikduk degradasi minta tolong orang naik kan gitu aja. Gitu lah, ini yang tidak saya suka. Jadi nanti saya harus minimal 35%. Nanti kalau Pak Dewan akan saya temui, jadi saya bisa itu ya. Nah nanti dari itu nanti kita akan bergabung. Saya setelah pembelian itu saya juga akan mengundang orang-orang bola di Semarang. Tidak saya sendiri, saya tidak mau. Saya orang-orang yang beli misalnya siapa, saya minta rekomendasi. Ayo kita duduk gimana caranya membangkitkan PSIS, harus gimana kita lakukan bareng. Jadi itu, jadi nanti saya sampaikan kepada beliaunya, kepada Mas Yoyo. Selamat malam Mas Yoyo. Walaupun pakai akun lain atau Mas ya Mas Tobi, wah, aku pakai. Jadi sampaikan sama beliaunya, saya sampai hari ini pun sampai kapanpun masih menyayangi. Jadi sampaikan saya menawarkan dengan saham yang jangan 100M lah Pak yang tadi bisiki 1%-nya 1 miliar mabuk kayak congyang berarti. Boykot terus Pak naik sa-M Pak. Ya iya. Jadi itu yang hitung kan ya orang-orang bola semua, valuasi per hari ini Persib nilainya itu nilai yang jujur, perhitungan yang jujur. Sekarang PSIS itu valuasinya 59 sampai 60 berapa? Berarti kan satu saham, lembar saham antara 650 700. Kalau 1 miliar 1%, asetnya apa? Nggak punya aset. Nggak punya aset dan sebagainya. Mobil Pak. Mobil lah, asetnya mobil. Makanya kemarin tuh begitu ada yang mau dijual PSIS, dikirim saya tuh, bener lah ini. Saya langsung WA Pak Yeng saya. Mas ini kayaknya dah 30, wah saya semangat 45 dulu. Tapi ternyata yang didol mobil. Gitu. Jadi itu Mas. Jadi ketika mereka menyanggupi dengan harga yang sama dengan yang dulu, kecuali kemarin mereka ke Surabaya. Ketika ke Surabaya dan itu ilmu istri saya lain. Tapi sekarang ini karena seperti itu ya harganya harus harga flat. Harga yang ada di sekarang ini 60 miliar ya sudah. Berarti 700 saya kalau sudah punya 30, saya harus menggenapi sekitar 45%. Nanti setelah milik saya akan mengundang saya daripada saya nambah 1 miliar aku oke pemain atau konobis gagah ya Mas ya. Mosok jalur 1 miliar itu kuat-kuatannya ini kasar-kasaran seperti itu. Ya Pak Yeng. Pak yang terbaru Mas Yoyo nggak mau buka harga tapi pengen tahu penawaran Pak Anto berapa gitu. Oh ya jadi gini. Penawaran kan saya sudah tak sampaikan tadi ya. Penawarannya bahwa penawaran itu Mas Yoyo itu aja ganteng ya. Ya Mas Yoyo. Orang kadang-kadang ngopi sih Pak Anto gimana kan saya pengen jadi ketua Asprop lah, ayo kita bareng kan gitu. Mas Yo, ya. Oh mesti kurung lah Mas Yo. Sampai dibolehin Pak Yeng Mas Yo. Mas Yo. Ya, jadi kalau saya segini Mas, kalau saya ini kan ini
klub ini sudah berbentuk badan hukum ya. Berbadan hukum itu saya tetap akan menawarkan, penawaran itu kan harga mana ego nanti kan. Iya. Ya, jadi kalau saya kemarin 17 miliar itu karena saya seneng. Berarti kalau satu lembarnya 1%-nya kan sekitar 600 ya. Ya saya tak tawar 500 dulu dong. Siapa tahu nanti nek susu kan kena gitu ku taise mari tawa kan gitu. Kan gitu jenenge nawar kok. Gituku Pak Yeng Junior. Apa itu kan gitu ya. Ya itu. Jadi nawar ya kita misalnya di bawah 10% dari harga dulu. Nanti kan ketemu tengah kan gitu. Tapi nek 1 miliar mabuk, kuat-kuatan loh Mas. Yo, jangan, ayo. jangan Pak. Nah itu. Jadi nanti ketika dari tim sini sudah memberitahu ke saya, menyampaikan Pak dari pihak Mas Bos ya, Mas Yoyo. Mas Yoyo. Ya keliru. Karena saya juga bingung, kok sekarang ada namanya Mas Bos. Nah ya, ada namanya Mas Juli nanti sampai lama-lama kan bingung juga saya. Ya. Apa? Mas sampai nyeluk aku Pak Anton. Konangan kowe. Ya, jadi nanti ketika mereka memberikan lampu hijau ya saya akan tahu tim appraisal saya. Jangan sampai saya beli utangnya akeh. Nanti dipilotkan bubar juga PSIS itu. Maisa Jenar. Jadi saya juga harus ketika mereka memberikan lampu hijau, saya nggak salah kayak dulu lagi kayak beli tempe ternyata tempe ini nggak bungkian ya. Mungkin dia nggak ada nganu saya nanti akan mendatangkan tim appraisal seperti itu. Pak, wis ini sahamnya dinaikkan. Kira Mas persennya 2 miliar. Lah kamu disuap sama Mas Yoyo ya? Enggak Pak, ini memang sebenarnya apa? Nanti akan muncul ketika mungkin itu setuju, saya akan mendatangkan tim appraisal dari Jakarta. Independen. Pak, ini ternyata dicek di bank orang diutang. Pak, ini ternyata punya utang di BCE KCA. Bahkan anggotanya aja KTA-nya dipinjam untuk pinjam. Nah, itu nggak bener. BCE dan sebagainya itu kan harus di appraisal, kalau itu oke kita ambil. Tuh, ya itu jadi metodenya nanti setelah oke deal di notaris. Sebelum pun saya tawarkan kepada publik Semarang, silahkan Mas, saya sekarang ini dapat 30% dari saya pribadi yang sekarang tak namakan Dewi, yang 45 monggo, Semarang yang punya monggo, Panser monggo, Snack monggo, atau siapa monggo, nanti kita bareng-bareng. Yang penting orangnya nggak kekeh. Nah aku di veto lagi kan gelempang saya, ngeluh lah, itu Mas Conge, ini viral dari Mas Conge ini. Ya itu. Topret. Oh Mas Topret, Mas Conge. Itu jadi itu nanti kalau memang Mas Pak Yeng monggo itu nanti kalau memang beliaunya terbuka hatinya, kalau mau penawaran ya kita nawarkan ya. Kalau dulu saya 30% 17 miliar ya, sak ngisor iki 15 miliar. Wah pantung goyang, nanti goyang-goyangan kan naik kan gitu. Jadi itu daripada pertama kan dia naikkan 1 miliar ya supaya tadi enggak 2 miliar ya enggak mau wong haknya nawarkan. Tapi kan ya kuat-kuatan. Tapi nek kuat-kuatan saya masak apa PSIS. Gitu. Dicicil Pak, jian Pak gajine Pak sampai sekarang. Masih dicicil gajinya. Itu. Makanya saya ketika di veto pun saya dulu juga loh, kok di veto? Ya sudah aku yo enggak mau biayai lah. Beli taise mau kawan kita sama-sama DP sama aku ya sudah. Sekarang terus-terus nyemplong-plongan mau ngaku di veto, paling-paling kamu mau delusi juga. Nek delusi macam-macam ya tak tuntut di pengadilan. Kan gitu aja. Itu. Jadi itu untuk PSIS. Jadi kesimpulannya yang nomor 2 saya sampaikan ya. Saya sangat serius terdepan untuk nawar PSIS. Saya sangat terdepan sama PSIS. Sampaikan kepada beliau nanti Pak Yeng atau siapa nanti sampaikan. Nah, mudah-mudahan di malam hari ini keluarga beliau bisa memahami. Tapi kalau tidak bisa memahami, cepat atau lambat aset-aset itu akan terjual. Nah, biar mangun aku IPO kan enak. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti ketika sudah PSIS itu insya Allah kalau sudah milik saya akan saya kumpulkan. Tapi yang jelas saya ini dulu pernah merasakan, jadi nanti misalnya akan tak kembalikan ke kitanya. Itu janji. Nanti kalau enggak saya dibully. Gas manyung atau apa enggak apa-apa. Ya. Ya. Kurbios dan sebagainya enggak apa-apa. Pak Yeng dengan ini terdepan. Wah, nah gitu. Jadi nanti PSIS kedepannya saya akan memosikan sebagai tokoh di belakang layar. Engkau nak akan pikiran diserang Pak Nek, Pak Yeng pusing, nanti anakku aja yang sampai serang aja pasca.
wantem iblas jawab lah. Wah, aku di penjara, Pak. Jadi itu nanti saya ngawal ya, wes aku ngawal ya, Mas. Nanti Ngawal. PSIS nanti ke depan yang pertama ketika deal sudah langsung akan saya berikan bis. Terus saya juga akan memaintain itu, saya juga akan membuka lowongan untuk jadi manajer. Wah, topret ini. Ya, manajer PSIS. Dia itu untuk PSIS di depan ya. Yang ketiga ya, dia harus fit and proper seperti saya nunjuk direktur rumah sakit. Kamu tak jadikan direktur rumah sakit setahun wani biro, kan gitu aja. Ngei untung biro lah. Nah itu kan nanti tak tunjuk juga. Kamu tak jadikan manajer jalur gaji biro, Pak. Saya minta wani PSIS bintang pora. Terus kamu butuh biaya berapa? Tak rapatkan. Bla 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 bla. Nah wani Pak, berani ya oke. Kamu tengah jalan tetap di bawah garis kemiskinan atau garis degradasi. Gitu aja saya nanti padan yang tak dulu gitu. Sing nyerang Panser sama Pak yang terdepan. Wah, bla bla bla. Biar nggak bisa tidur nanti. Gitu. Terus yang kedua, saya juga akan memberikan ini diingat nanti Pak ya. Kalau itu memang saya akan memberikan priority untuk Panser sama Snack. Jadi kalau Panser, saya nanti ada metode juga. Panser misalnya punya daerah kekuasaan Tribun Selatan. Ingat-ingat ini punya, udah Bulawentahan kalau orang Solo bilang. Nek wong Surabaya aturan dhewe kan gitu. Sing penting hargamu tak kasih harga. Misalnya nek 100 harga 100 yo tak kei 50. Tapi harus full. Oh, siap tok, Pak. Harus full. Selatan mbek timur sisan. Nah, paling kan paling untuk Pak pemainnya yo sing apik-apik yo full kan gitu aja saya. Kan gitu. Sing penting bandingnya mbek rokok kan gitu. Mbak, rumah sakit apa? Ya. Mbak, rumah sakit Charlie toh, Pak? Nah, ya. Tuh. Terus yang utara siapa tadi yang sampai Mas? Snack. Saya nggak ada kepentingan politik maupun ini apa silahkan. Yang penting bagi saya itu cuan. Cuan itu biaya klub. Dan saya gitu aja. Wes Mas, sampai jalur utara jalur tak kasih. Kamu kuat mampu berapa? Tapi nanti jangan jadi maklar-maklar, calo-calo nggak seneng saya. Jadi adik-adik yang sekolah-sekolah itu juga harus di itu. Pak saya. Nek kene wis ngene kabeh. Pak saya minta yang utara Pak. Udah wani full berani Pak. Tapi harga yo diskon tak kasih diskon. Tak kasih itu nanti. Terus saya juga yang ketiga untuk supporter sama yang VIP atau tamu. Itu nanti akan saya undang bareng, rapatkan bareng. Yang penting itu penonton itu kan untuk sumber membiayai pemasukan ya. Pemasukan klub di luar ini karena kalau kita pengen juara atau seperti Persib itu memang biayanya harus 50 miliar per bulan. Per kompetisi. Dan itu harus membakar uang. Tapi kalau hanya tahun sekali ya paling-paling kalau mau kampanye ya bakarnya itu enggak ya di bawah terus itu. Angkat no kursi kesel. 5 tahun sekali Pak. Ya 5 tahun sekali ya. Pak Anto ngadep terus kesel ya padahal sering gobias tuh ya. Ya terima kasih. Jadi itu terus yang kedua yang lainnya saya juga nanti akan berdiskusi gimana nanti penjaman dana dan yang terutama nanti saya IPO kan jujur aja saya IPO kan karena kalau saya IPO kan dananya nanti dapat berapa saya akan laporan ke publik kemana ini loh kita dapat dana ini lebih baik kita depositokan atau kita usahakan kita mengkaryakan A atau B kita kembang biak jadi uang itu yang bekerja kerjanya hasilnya untuk itu tapi saya juga sudah punya plan saya apa plan saya ketika nanti PSIS ini dalam artian tidak ya saya harus disupport sama Charlie rumah sakit 3 Charlie itu sudah mampu ya. Jadi itu terus mengenai hal yang lain mungkin nanti kami akan jual tapi yang jelas saya pengen menggandeng semua pecinta bola yang ada di Semarang termasuk Mas Bos.
Mas Bos. Jadi malah bu panas-panasin. Tapi dari kesemuanya ini memang kesimpulannya panjang. Apa yang disampaikan Pak Yeng itu benar panjang, karena klub bola ini kan sudah mengakar ya, mengakar, sudah dibiayai dengan harta dan sebagainya oleh Mas Yoyo. Jadi Mas Yoyo ini juga masih berharap sekali untuk menjadikan suatu kendaraan untuk menuju ke titik yang lain. Tapi kalau beliaunya bisa memahami hal ini, bisa paham dan memahami dan bergandengan tangan, mungkin saya juga tidak lepas tangan lah, mungkin akan saya bantu. Tapi saya itu dulu juga sempat kaget ketika Mas Yoyo itu, saya itu ketika pas beli saham, foto-foto saya itu tadi, anak saya kan di Akpol ya, pulang dari pas cuti keluar ngomong, ya ayo kok fotonya kok bergandengan tangan, kok bertiga di sini, di mana depan masuk Akpol itu loh. Jadi ada Mas Yoyo, saya sama itu apa, Pak Endar Priyadi ya waktu itu di sudut-sudut kota. Makanya itu nggak perlu ganteng-ganteng di foto gitu, untuk apa itu? Yang penting mamamu tau cukup kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, monggo Mas Yoyo, selamat malam Mas Yoyo. Sudah, kalau Mas Yoyo tetap membuka egonya, yang kasihan PSIS. Mumpung saya masih dikasih nyawa sama Allah, monggo kita bareng-bareng mendidikan PSIS, membangun PSIS. Jangan sampai PSIS ini nanti hanya tinggal nama. Kalau Mas Yoyo tetap terlanjur memaksakan, kasihan apa yang dari dapatkan, rezeki yang dari Pak Sukawi dan sebagainya itu akan tertelan itu. Itu aja mungkin dari saya. Dari yang terakhir saya kemarin sudah berjanji sama Pak Yeng, saya pengen ngerogoh kantong. Larang lo ya, larang lo ya, dirumake. Karena rogoh kantong ini sudah kemarin tak sedangkan istri mah golekno duit lah mah, itu di golek kene bank sing cash. Lo aja kan nggak pernah jiko cash. Lo ini rogoh kantong meneh lo. Engko kena apa Pak Yeng. Tapi aku kemarin memang sudah janji sama istri saya, sampai Pak Yeng itu masuk penjara, aku tiri kromo, jadi raksasa di kiri tak tekel gitu. Tapi ternyata enggak lah, itu hanya masalah politik. Jadi bagaimanapun, secara jujur pribadi, kemenangan 01 kemarin adalah salah satunya adalah dari adik-adik Pancasila. Tapi sekarang ini saya juga mohon sama Mbak Agustin, Pak Iswar juga harus jangan lupakan pada mereka-mereka ini yang sekarang ini, kalau ngomong saya ulangi lagi, bocah lucu-lucu. Tapi kalau saya bukan bocah lucu, justru bocah yang kartu joker kalau bagi saya itu. Ya, kartu jokernya itu. Ya, tapi ini lupakan. Sekarang ini semua kita lupakan. Saya juga nanti mohon sama Mbak Agustin sama Pak Iswar bantu PSIS. Citarum itu juga tolong dibantu lah nanti. Terus apapun nanti fasilitas tolong dibantu, termasuk anak-anak itu. Mungkin itu dari saya. Sebelum saya tutup acara ini secara simbolis, mungkin nanti yang ngatur Pak Yeng aja, atau itu saya ngerogoh kantong. Nanti kantong ini nanti mungkin kemarin Pak Yeng beli kaos, kemarin saya timbang berapa ya, ini nanti untuk ini atau nanti untuk di anak-anak. Saya nggak tahu, tapi bukan masalah nilai rupiahnya di sini. Bukan Pak Anto karena Mbak Agustin menang, enggak, saya enggak. Mbak Agustin selamat, enggak saya. Enggak saya. Enggak. Saya enggak saya enggak. Makanya di sini saya enggak ditelepon, enggak Pak ya. Saya senang Pak Mas Yoyo, enggak. Saya tuh sebenarnya paling sedih juga kalau Mas Yoyo kalah. Karena impactnya di PSIS juga. Impactnya di PSIS juga. Tapi ini sudah menjadi pilihan mereka semua. Ya dulu sekarang ini harus menerima konsekuensinya. Jadi itu sekali lagi saya titip, saya tidak mungkin bisa terus di Semarang, rumah saya di Surabaya. Saya kesini kalau ke rumahnya MG. Saya saking senengnya sama PSIS itu, saya nyeluk ibu saya aja MG. Maisa Jenar bukan, Mbah Jila, kalau MG. Saking senengnya itu. Ibu saya itu Sarjila.
Anak-anak saya itu kalau nembak Mbah Jila, tak singkat aja MJ, biar ada kenangan lah. Jadi ini nanti sebagai rasa sayang saya terhadap adik-adik semua. Ya nanti kalau menawar sama Mas Yoyong monggo yang baik-baik aja. Tapi kalau saya hanya dikasih kecil saya nggak mau. Jujur aja, saya tidak mau trauma seperti yang dulu. Saya minimal harus 30 punya 10% supaya saya bisa mengendalikan. Karena saya sudah membangun training center, menyiapkan lahan di Kali Kangkung. Training center itu 50 miliar, biaya perawatannya kalau dihitung sama anak-anak nanti per bulannya, per tahunnya 1 sampai 3 miliar. Kalau itu nggak mati kan saya harus gimana lagi? Jadi saya jujur aja, nanti kalau ini buntu semua, tidak ada titik temu, ya terpaksa saya harus membeli klub. Entah itu Liga 2, Liga 3, sebagainya. Bahkan ini sekarang ini jujur aja, PSD Demak itu kemarin dari panya pemiliknya itu datangi saya nggak mau, saya masih tetap PSIS, saya tidak mau. Kemarin di Maestro itu Surabaya juga sama, ya bangun batu ya nggak mau deh, aku tetap menunggu PSIS. Makanya kemarin yang PSD Demak itu saya hanya ngomong, silahkan aku hanya menggelontorkan dana aja, tapi aku nggak mau. Akhirnya mereka sepakat suruh mengelola kakak ipar saya, itu Mas Agus ini, PSD Demak ini. Ini kakaknya, ini masih muda dengan saya, ini kakak ipar saya harus tunduk sama Mas Agus ini. Jadi kemarin dari mereka ini sudah pasrah dan Pak ternyata membiayai klub itu dan di sini tidak ada. Saya nggak mau kalau sudah Pak tak serahkan Pak Anto aja, nggak mau saya. Sudah tak serahkan Mas Agus ya sudah. Kalau mereka mau, tolong mau nanti saya bantu. Akhirnya ya saya bantu. Karena hati saya itu ya biru juga seperti itu. Jadi kesimpulannya nanti kalau saya tunggu sampai beberapa bulan berikutnya dan training center saya itu saya target di bulan Februari harus selesai dan itu harus ada orang di dalamnya, harus ada kegiatan. Kalau nggak ada nanti harus ada perawatan dengan berat hati. Mungkin saya suatu saat akan dimusuhi sama adik-adik saya. Karena saya harus membangun klub, entah itu nanti Semarang United atau apapun saya harus itu. Jadi tapi itu alternatif yang terakhir. Alternatif saya pengen sekali lagi ini PSIS ini harus diselesaikan. Mungkin itu dari saya. Saya sekali lagi terima kasih untuk Mas Horeng, jaga-jaga kesehatan ya Mas ya. Siapa? Ya sama Mas Tonge, terus Mas Topret, Mas Kentur, Mas Kentur, Kentur. Ya. Kentur ketuanya snack. Mas Kentur dan sebagainya saya tuh deman banyak gak itu motor kadang-kadang nulisnya keliru di snack sama anak saya. Jadi sekarang mbak-mbak yang saya hormati juga, ya terima kasih Mbak, saya mohon maaf. Ternyata juga ada Pansergil ya Mbak ya. Panser apa itu? Saya minta jujur, sampai itu sebenarnya kan PSIS itu pengen profesional nggak Mas? Pengen juga kali. Ya tapi semua sudah terlanjur, PSIS ini sudah dimiliki berbadan hukum, sudah dimiliki keluarga Pak Yoyo. Ya memang kalau pengen mengambilnya ya harus kita punya. Kalau mereka nggak mau nyerahkan ya gimana lagi? Tapi kalau dijual ke tempat lain ya kebangetan kan gitu. Kalau gini nunggu, masa kita nyenangi sejak dulu tapi justru dijual ke tempat lain. Kejamnya sekali kan gitu. Itu aja mungkin dari saya. Nanti kalau mau lagi nyanyi monggo, tapi di sini saya akan memanggil Pak Yeng sebagai perwakilan, monggo. Dana ini bukan suap loh Mas Yeng. Iya. Pak Anto orang Mbak Agustin perlu diingat loh, saya nggak bela sampai dan kemarin aja saya bela. Jadi ini dana ini akan saya serahkan kepada Pak Yeng. Mudah-mudahan untuk tambahan atau nanti terserah Pak Yeng lah. Itu aja. Monggo Mas. Silakan. Kerasa kirang lah. Kerasa kirang. Jadi kalau Mas Joyo ngasih kerasa kirang ya saya tak pengen melu lah, kan nggak apa-apa kan. Ya jadi kerasa kirang ini, wih, abot juga ini ternyata. Ya. Abot juga ini. Abot juga. Mudah-mudahan ini untuk Pak Yeng jaga kesehatan ya. Ini dia sering beri aku ini, tapi tetap tak rangkul ya.
budul Mbak Agustin. Ayo Mbak Agustin, ini nggak sampai kasih bonus ini. Ini mau pidanakan loh Mbak Agustin ini. Pak Bambang Pacul dan sebagainya. Ya Pak Yang juga. Saya mohon maaf semuanya. Saya di sini tidak saya kurangi, tidak saya tambahi, saya tulus seperti sampean semuanya bahwa klub bola ini harus maju, harus profesional. Amin 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 amin. Jangan seperti yang ulang itu. Jadi itu aja mungkin dari saya. Mungkin Pak Yeng atau mau ngomong monggo atau yang lain. Ya, ya. Mungkin itu aja dari saya. Terus, ya terus untuk mantan pacar ini baik disaweri lah nanti ya. Sawet, nek sing nyawer aku kan gak enak. Ya. Ya. Oh ya. Terus kepada adik-adik semuanya, saya pesan kemarin Pak Kapolres Tabes juga sama Pak adik-adik juga tolong dibantu dinasihati. Iya Mas, tapi nek nakal ya jadi cekel lah. Dikandani aja kayak gitu. Saya sama beliau kenal beliau Pak Irwan itu baik, orang baik Pak Irwan itu, Pak Kapolres Tabes. Jadi saya juga Mas ojo kenceng kalau Pak Yeng loh Mas, itu masalah politik saya ngomong gitu. Jadi Pak, kita juga harus menjaga kondisitas kota Semarang. Pak Irwan, selamat malam Mas. Wah, Akpol 94 Mas Yeng. Wah, itu semua yang lainnya semuanya. Saya terima kasih. Mungkin Pak Yeng mau menyampaikan. Moga Pak Yeng. Aku sudah kayak dibully aku. Satu hal lagi, Mas Yoyo, monggo kita bergandengan tangan. Saya menyayangi sampean karena ada PSIS. Oke. Walaupun Mas Yoyo hari ini gak lihat, tapi saya yakin pakai akun lain, Pak ya. Kok saya aja kadang-kadang nonton Pak Yeng pakai akun lain. Ya, itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yeng. Kalau dari saya terima kasih banyak Pak Anto, karena apapun itu kemarin tujuan kita itu sama. Kalau jenengan ada itu, saya juga ada rasa kecewa dengan Yoyo Sukawi. Jadi tujuan kita sama, tapi untuk kedepannya kalau memang Mas Yoyo Sukawi masih di PSIS ya saling bergandengan tangan. Monggo, saya besok juga tetap apa yang saya dukung itu untuk kebaikan PSIS. Kalau memang Mas Yoyo Sukawi demi kebaikan PSIS mau mengalah, ya besok saya dukung. Manut opo sajangi jenengan. Mungkin itu buat teman-teman. Terima kasih. Kemarin saya tidak bisa memberi apa-apa karena memang kemarin itu perjuangan memang gak ada apa-apa. Gak dapat apa-apa, dapatnya itu. Ini kemarin tuh ya. Satu hal lagi, saya pesan kepada siapapun yang melihat di IG ini, Mas Yoyo, tolong sekarang sesuai yang statement sampaikan, tidak ada 1 dan 2, tolong adik-adik master dibukakan kalau mau menonton sepak bola. Ya, kasihan, mereka juga mencintai klub ini, seperti halnya saya mencintai. Jangan dibeda-bedakan. Ya, Mas Bos dikembalikan lagi rangkulan kita sampai orang politik. Saya yakin paham dan bisa menjiwai itu. Jadi tolong untuk Mas Kepareng-Wareng dan sebagainya dibuka lagi untuk Tribun Selatan, ada utaranya dibukakan lagi. Tolong bukakan karena apapun itu sampai juga butuh supporter. Lepas sampai nanti berhenti sama saya monggo enggak apa-apa, tapi yang jelas kita punya satu cinta, PSIS. Terima kasih. Apa kabar kamu? Iya, oke, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Pokoknya semangat berjuang dan sukses terus ya untuk PSIS tercinta kita ya. Lanjut lagi ya, ini monggo kita sudah lanjut lagi. Lanjut.